Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang geostrategi dalam konteks demografi di Indonesia. Geostrategi dalam konteks demografi di Indonesia merujuk pada hubungan antara posisi geografis negara ini dan faktor-faktor demografis yang mempengaruhi kebijakan dan strategi nasional. Demografi mencakup aspek-aspek seperti jumlah penduduk, distribusi usia, struktur penduduk, dan perubahan demografis. Dalam konteks geostrategi Indonesia dengan populasi yang besar dan terbesar di berbagai pulau, memiliki implikasi signifikan terhadap kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang seperti pengembangan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pemahaman terhadap distribusi demografi membantu pemerintah mengelola sumber daya manusia dan mengatasi tantangan yang mungkin timbul dari ketidakseimbangan demografis. Selain itu, aspek demografi juga dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri dan hubungan antar bangsa. Keberlanjutan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan distribusi demografi yang tidak merata dapat memainkan peran dalam dinamika geopolitik regional. Pentingnya pemahaman geostrategi dalam konteks demografi ini terletak pada kemampuan negara untuk mengelola dan memanfaatkan potensi demografi sebagai kekuatan ekonomi dan sosial sambil merespon tantangan yang mungkin timbul dari dinamika demografis tersebut. Geostrategi dalam konteks demografi di Indonesia sangat penting karena distribusi penduduk, kepadatan, dan komposisi demografi dapat mempengaruhi stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan nasional. Pertimbangan ini melibatkan pengelolaan sumber daya, pembangunan infrastruktur, dan kebijakan ketenaga kerjaan untuk mengoptimalkan potensi demografi. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap perubahan demografis regional dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan strategi dalam pengembangan wilayah dan distribusi sumber daya. Beberapa permasalahan geostrategi dalam konteks demografi di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, distribusi penduduk yang tidak merata. Adanya kesengajaan dalam distribusi penduduk antar pulau dan wilayah dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam pengembangan ekonomi. Akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Yang kedua, urbanisasi yang cepat. Pertumbuhan cepat perkotaan dapat menimbulkan tekanan besar pada infrastruktur kota dan menyebabkan masalah seperti kemacetan lalu lintas, kepadatan penduduk, dan ketidaksetaraan sosial. Yang ketiga, tantangan pendidikan dan ketenaga kerjaan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi memerlukan sistem pendidikan yang efisien untuk menyediakan keterampilan yang diperlukan. Tantangan terkait ketenaga kerjaan dan lapangan pekerjaan dapat muncul jika ekonomi tidak tumbuh seiring dengan pertumbuhan penduduk. Yang keempat, masalah kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat menjadi perhatian utama dengan pertumbuhan penduduk yang cepat. Akses ke layanan kesehatan, penanggulangan penyakit menular, dan upaya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan menjadi permasalahan signifikan. Yang kelima, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Perbedaan dalam struktur demografis dan distribusi penduduk dapat menciptakan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang dapat berkontribusi pada ketidakstabilan sosial. Yang keenam, migrasi penduduk. Perpindahan penduduk antar pulau atau wilayah dapat menciptakan tantangan dalam manajemen sumber daya manusia, integrasi sosial, dan pengelolaan infrastruktur. Pemecahan permasalahan ini memerlukan strategi geostrategis yang mencakup perencanaan pembangunan yang bijaksana, pengelolaan sumber daya manusia, dan kebijakan yang
kebijakan yang mendukung distribusi penduduk yang seimbang serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pertimbangan kekuatan ideologi geostrategi dalam konteks demografi di Indonesia melibatkan faktor-faktor seperti sebaran penduduk, keberagaman etnis, dan dinamika sosial. Pemahaman mendalam terhadap demografi dapat memperkuat strategi geostrategis, memungkinkan negara untuk merespon tantangan dan peluang yang muncul. Sebagai contoh, memahami distribusi penduduk di berbagai wilayah Indonesia dapat menjadi dasar untuk merancang kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih efektif. Demografi juga berperan penting dalam pemahaman keberagaman budaya dan agama yang dapat mempengaruhi stabilitas dan keharmonisan dalam negara. Dalam kerangka geostrategi, memperhitungkan pertumbuhan populasi, tingkat urbanisasi, dan faktor-faktor demografis lainnya bisa menjadi landasan untuk merencanakan sumber daya manusia, infrastruktur, dan kebijakan luar negeri. Sejalan dengan itu, membangun ideologi geostrategi yang kuat memerlukan pemahaman mendalam terhadap dinamika demografi dan bagaimana hal tersebut dapat membentuk kekuatan atau potensi negara dalam konteks global. Kelemahan geostrategi Indonesia dalam konteks demografi melibatkan beberapa faktor. Yang pertama, sebaran penduduk yang tidak merata dapat menciptakan disparitas ekonomi dan sosial antar wilayah. Yang kedua, pertumbuhan penduduk yang tinggi di beberapa daerah dapat menimbulkan tekanan pada sumber daya alam dan infrastruktur. Selain itu, aspek demografi juga dapat mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan, terutama jika ketidaksetaraan sosial dibiarkan tidak teratasi. Dalam hal ini, perencanaan geostrategis harus mempertimbangkan dinamika demografi untuk mengelola resiko-resiko tersebut. Dalam konteks demografi di Indonesia, terdapat beberapa peluang geostrategis. Yang pertama, dengan populasi yang besar, Indonesia dapat menjadi pasar yang signifikan bagi investasi dan perdagangan. Yang kedua, potensi dividen demografi, yaitu proporsi besar penduduk usia produktif, dapat memberikan keuntungan ekonomi jika dikelola dengan baik melalui pendidikan dan pelatihan. Selain itu, keragaman budaya dan demografi Indonesia dapat menjadi sumber kekuatan diplomatis, memungkinkan negara ini untuk memainkan peran penting dalam hubungan internasional. Strategi geostrategis yang bijak dapat memanfaatkan aspek-aspek positif dari dinamika demografi ini untuk meningkatkan daya saing dan stabilitas Indonesia. Ancaman geostrategi dalam konteks demografi di Indonesia melibatkan beberapa aspek. Yang pertama, ketidaksetaraan pembangunan dan kesengajaan ekonomi antar wilayah akibat sebaran penduduk yang tidak merata dapat menciptakan ketegangan sosial dan politik. Yang kedua, pertumbuhan penduduk yang tinggi di beberapa daerah dapat menempatkan tekanan berlebihan pada sumber daya alam dan infrastruktur, mengancam keberlanjutan lingkungan. Selain itu, apabila tidak dikelola dengan baik, surplus populasi usia muda dapat menjadi beban jika tidak diimbangi dengan peluang pekerjaan dan pendidikan yang memadai, meningkatkan risiko ketidakstabilan sosial dan konflik. Oleh karena itu, strategi geostrategis harus memperhitungkan resiko-resiko ini dan berupaya mengatasi tantangan demografi guna memastikan stabilitas dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Yang pertama, pembangunan merata, memastikan adanya kebijakan pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga dapat mengurangi disparitas ekonomi antar daerah dan meningkatkan stabilitas sosial. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan,
Investasi yang signifikan dalam pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan populasi usia muda dengan keterampilan yang diperlukan dalam pasar kerja global, sehingga memanfaatkan potensi dividen demografi. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam, menerapkan kebijakan yang bijaksana dalam pengelolaan sumber daya alam untuk menghindari eksploitasi berlebihan, mempertahankan berkelanjutan lingkungan, dan meminimalkan dampak negatif terhadap komunitas lokal. Yang keempat, kesejahteraan dan kesehatan, fokus pada program kesejahteraan sosial dan kesehatan untuk mengatasi masalah-masalah yang dapat timbul akibat pertumbuhan penduduk, seperti akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan dan ketidaksetaraan sosial. Yang kelima, konsultasi dan keterlibatan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi lokal. Yang keenam, diplomasi dan kerjasama internasional, menggunakan keragaman demografis sebagai kekuatan diplomatis, membangun hubungan yang erat dengan negara-negara lain, dan berpartisipasi aktif dalam kerjasama internasional untuk saling mendukung pembangunan berkelanjutan. Penerapan strategi ini secara holistik dapat membangun mengatasi tantangan dan ancaman geostrategi dalam konteks demografi di Indonesia, memastikan pembangunannya inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh populasi.